عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman yang menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mampu mewujudkan tujuan dari penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat ini maka kita tidak akan pernah bisa mewujudkan maksud dan tujuan Allah penciptaan dari diri kita. Maka orang-orang kafir, mereka tidak pernah mengerti apa tujuan penciptaan diri mereka, karena mereka tidak diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam. Allah tidak berikan nikmat iman dalam hati mereka, sehingga bagi mereka tujuan hidup tak lain tak bukan adalah untuk bersenang-senang. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bersenang-senang dan mereka makan, minum, tak ubahnya seperti binatang, dan tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah tujuan bagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Islam dan iman. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu rahmati Allah, jangankan orang-orang kafir yang ada di luar Islam, umat Islam sendiri yang mereka tidak memahami akan hakikat penciptaan dirinya, maka tanyakan kepada mereka, sebenarnya tujuan hidup kamu apa? Maka dia akan katakan, tujuan hidup ini adalah untuk bersenang-senang, untuk menikmati makanan minuman, untuk menikmati hidangan-hidangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita. Jadi tujuannya itu hanya sebatas perut dan kemaluan, tidak lebih dari itu. Dan itulah orang kafir, dan itulah binatang Allah sebutkan. Jadi orang kafir itu seperti binatang, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan hidupnya tidak ada. Tujuan hidup mereka hanya memuaskan hawa nafsu, memuaskan syahwat perut, syahwat kemaluan. Sama dengan binatang. Binatang hanya itu tujuan hidupnya, untuk memuaskan syahwat perutnya dan syahwat kemaluan. Tidak ada tujuan yang ketiga, tidak ada keinginan yang ketiga. Nah, ketika manusia hanya memuaskan dua keinginan ini saja,
atau tujuan hidupnya hanya untuk menyalurkan dua keinginan ini saja, Allah gambarkan mereka adalah binatang. Nah, alangkah sempurnanya manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hidayah kepada Islam, sehingga kita tahu untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk kesenangan syahwat perut kita. Kita diciptakan bukan untuk kesenangan syahwat kemaluan kita, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemuliaan itu. Itulah yang kita katakan dengan manusia seutuhnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menyadari dan memahami bahwa nikmat yang Allah berikan kepada ini begitu besar dan begitu istimewa. Dan ini penting Bapak Ibu rahmati Allah, karena sebahagian dari kita tak jarang tidak menyadari akan hal itu ya. Kita mengira bahwa kita Islam, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terlihat seperti hal-hal biasa. Tidak. Ikhwani wa akhwati fillah, ya'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak, saya katakan saya, ini sangat istimewa. Dan terbukti umat Islam saja tidak banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu rahmat mendapati diri kita tertib dalam beribadah, disiplin dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menikmati ibadah, ini satu nikmat istimewa yang Allah berikan, sangat istimewa. Saya katakan sekali, dan itu harus kita sadari. Itu bukan main-main itu. Karena tidak banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat ini. Kebanyakan umat Islam lalai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hampir berani memastikan itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sekeliling kita, rata-rata umat Islam lalai beribadah dan tidak serius, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapati diri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu dari orang yang serius beribadah, bersungguh-sungguh beribadah, disiplin dalam beribadah, Masya Allah, luar biasa. Saya katakan sekali lagi, sangat luar biasa. Ini nikmat istimewa yang Allah berikan pada. Dan beginilah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Islam itu adalah apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Islam itu apa yang ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu Islam yang sesungguhnya. Kalau kita mengikuti Islam apa yang ada pada diri Nabi SAW dan para sahabat, maka kita termasuk orang yang paling beruntung di dalam Islam ini. Karena tidak setiap umat Islam mampu meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari masih tema yang panjang, yakni ad-dararud dzunub wal ma'asi, madarat yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Dan insyaallah ini akan berlanjut pada pembahasan berikutnya, ini al-atharul qabihatu lil ma'asi, pengaruh atau bekas-bekas buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebenarnya ini ada kesamaannya, Bapak Ibu rahmati Allah, ada kesamaan sebenarnya di sini. Tetapi poin-poin yang terdapat dalam al-atharul qabihah lil ma'asi, bekas-bekas keji ya, bekas-bekas yang buruk ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiat, ini lebih kepada hukuman yang sifatnya Allah timpakan kepada hati dan jiwa kita. Nanti akan kita lihat Pak poin-poinnya. Jadi ada perbedaan, agak sedikit berbeda sebenarnya. Sebelumnya kita akan menyampaikan ada nasihat yang sangat
berharga untuk kita dengarkan baik-baik. Ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan pelaku dosa dan maksiat. Di dalam kitab Al-Hulyah disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, ya sahibadz dzamb, wahai pelaku maksiat, wahai orang yang berbuat dosa, ya sahibadz dzamb, wahai orang yang berbuat dosa, la ta'man su'a aqibati, jangan engkau merasa aman dengan akibat yang ditimbulkan dari dosa yang kau lakukan. Mudah-mudahan tidak saya jelaskan, mudah-mudahan paham gitu Pak. Saya ulangi Pak. Jadi kata Ibnu Abbas, wahai orang yang berbuat dosa, jangan engkau merasa aman dari akibat perbuatan dosa yang kau lakukan. Walima yattabi'u dzamba a'dhamu minadz dzambi idza 'amilta. Dan hal-hal yang mengikuti dosa yang engkau lakukan itu, dan itu lebih besar daripada dosa yang engkau lakukan. Idza 'amilta, apabila engkau melakukan perbuatan dosa tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah, pemahaman sederhana maksudnya, akibat yang akan engkau terima dari dosa yang engkau lakukan itu lebih besar daripada dosa yang engkau lakukan. Kita berbuat dosa, kemudian ada akibat yang akan kita terima dari dosa yang kita lakukan itu bisa jadi nanti akan lebih besar. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan ini itu diikuti nanti dengan dosa yang kedua. Maka akibat dari dosa yang dilakukan itu lebih berbahaya, lebih besar akibatnya terhadap dirimu dibandingkan engkau berbuat dosa itu sendiri. Qillatu hayaik mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali wa anta 'ala adh-dhanb aqdhu min adh-dhanb. Kata beliau, kurangnya rasa malu atau tiadanya rasa malu di dalam dirimu pada saat engkau berbuat dosa terhadap apa yang ada di sebelah kananmu dan sebelah kirimu, itu lebih besar dari dosa yang engkau lakukan. Apa maksudnya? Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini beliau mengaitkan dengan dosa, dengan rasa malu. Tiadanya rasa malu, hilangnya rasa malu di dalam dirimu saat engkau berbuat dosa, itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan dosa yang kau lakukan itu. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan ini benar. Biasanya orang kalau tidak ada rasa malu, dia lancang berbuat dosa. Taruhlah misalnya, apa dosa yang dia lakukan? Berzina misalnya. Zina itu yang dia lakukan tidak lebih besar akibatnya di sisi Allah ketimbang hilangnya rasa malu untuk berbuat dosa. Jadi ada seorang terjerumus pada perbuatan zina, itu dosa besar pasti. Tapi ketika seorang tidak ada rasa malu berbuat dosa, maka itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wadahukak, ya, wadahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik a'zamu min adz-dzamb. Tawamu saat engkau berbuat dosa yang engkau tidak tahu apa yang Allah akan lakukan terhadap dirimu, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengiringi tiadanya rasa malu. Jadi orang yang tidak ada rasa malu kemudian saat berbuat dosa dia ketawa, dia merasa senang berbuat dosa. Ini kalimat wa farhuka bi dzamb idza ghafirta bihi 'azam min adz-dzamb. Dan engkau merasa senang saat engkau berhasil melakukan perbuatan dosa, itu lebih besar daripada dosa yang engkau lakukan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ada orang yang berbuat dosa itu sudah
menjadi satu kebiasaan, sampai pada titik di mana saat dia berbuat dosa itu dia merasa senang, dia ketawa gitu. Wah, sukses kita berbuat dosa, dia senang Pak, sangat bahagia dengan dosa itu. Dan itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dosa itu sendiri sebenarnya. Ini beliau menasihati kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah, wa haznuka 'ala adh-dhanb idza fataka 'adham min adh-dhanb. Kata beliau radhiyallahu an, kesedihanmu saat engkau tidak berhasil melakukan perbuatan dosa itu lebih besar dari dosa yang engkau lakukan. Apa maknanya? Harusnya, ini beliau menggambarkan, seharusnya seorang mukmin itu begitu. Ketika dia tidak berhasil melakukan perbuatan dosa, harusnya bahagia. Tapi ini orang, ketika dia tidak berhasil berbuat dosa, malah dia sedih. Kesedihannya karena dia tidak berhasil berbuat dosa itu, kata beliau, ini lebih besar dari dosa yang kau lakukan itu. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya ya kita bersyukur kepada Allah, nggak jadi berbuat dosa, harusnya kan begitu. Ya benar, Anda sampaikan kepada Bapak bin rahmati Allah, ada satu contoh misalnya. Ada ikhwah kita, dia disarankan untuk menjiplak skripsi karena dia susah sekali bikin skripsi gitu. Ya sudah, ngapain pusing-pusing, kamu jiplak saja skripsi yang ada. Ini untuk gelar sarjana ini Pak. Subhanallah, ini real Pak, nyata ini. Bukan, saya tidak berbicara sesuatu yang tidak ada. Ini real, orangnya masih ada gitu. Kemudian dia lakukanlah saran dari teman tadi itu. Artinya, kalau kamu bikin skripsi di Jakarta, kamu pulang kampung misalnya ke Surabaya, tiba di Surabaya, cari aja skripsi teman-teman yang ada di Surabaya itu. Mana tahu kan gitu. Tinggal rubah namanya aja gitu. Nanti serahkan, itu udah selesai Pak. Dan kasus seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah, itu tak sedikit yang terjadi. Maka sebahagian dari sarjana yang ada itu bisa jadi sarjana karena menipu. Itu tidak murni sarjana sebenarnya. Itu karya orang lain yang dia jiplak gitu. Ini dosa atau tidak? Dosa Pak, itu dosa besar itu Pak. Udah mencuri, menipu, ya, mendustai orang banyak, mendapatkan satu gelar tapi dengan cara menipu, mencuri, subhanallah, berdusta, berbohong, dosanya dosa besar gitu. Nah, ketika dia akan melaksanakan apa yang menjadi apa yang dia inginkan itu, dia katakan selalu ada halangan gitu. Ada halangan. Ya inilah halangannya, itulah halangannya. Akhirnya walhasil apa? Nggak jadi dia menjiplak itu. Nah, tapi kemudian dia katakan, Anda berpikir Ustaz, mungkin ini hidayah dari Allah kepada Anda. Allah menegur Anda sebenarnya gitu, sehingga Anda dipersulit untuk melakukan penjiplakan itu, copy paste itu. Jadi dia dipersulit gitu, tidak berhasil jadinya. Akhirnya tidak berhasil. Tapi kemudian dia merenung gitu, ya Allah, Engkau telah tegur aku dengan cara seperti ini. Engkau persulit aku agar aku tidak melakukan perbuatan ini. Bapak benar Pak. Dan dia bersyukur kepada Allah dan sangat bahagia pada saat karena tidak jadi perbuatan dosa itu dilakukan. Harusnya seperti itu Pak. Nah, tetapi ini kebalikannya, kata Ibnu Abbas. Engkau malah sedih ketika engkau tidak berhasil berbuat dosa. Itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan dosa yang kau lakukan. Bapak Ibu rahmatullah. Wa khaufuka min ar-rihi idza harakat sitra babik wa anta 'ala adh-dhanb la yattaribu fuaduka min nadhri Allah ilaika 'azam min adh-dhanb. Kata beliau radhiyallahu an, ketakutanmu dengan angin yang berhembus sehingga menyingkapkan tirai pintumu. Biasanya kan begitu Pak. Orang kalau berbuat dosa, nanti ada angin apa, ada bunyi apa, dia kan kaget tuh biasanya. Kan kaget tuh biasanya kalau orang berbuat salah itu biasanya kan suka kaget gitu Pak.
ada pintu bunyi dikit, dia kaget tuh biasanya gitu. Biasanya seperti itu. Ini kalau orang biasanya nggak biasa berbuat dosa gitu, Pak. Tapi kalau udah terbiasa berbuat dosa mah, bunyi apa kayak bunyi apa kita nggak peduli gitu. Bahkan nggak ada bunyi pun dia buat bunyi-bunyi gitu kan. Kalau udah terbiasa berbuat dosa. Kenapa? Karena rasa malu itu sudah tidak ada, rasa takut itu sudah tidak ada. Yang ada adalah kesenangan dalam berbuat dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau radhiyallahu an, ketakutan engkau dengan hembusan angin sehingga menyingkapkan tirai pintumu, wa anta 'ala dzamb, sedangkan engkau terus berbuat dosa. La yattaribu fuaduk, tidak mengguncangkan hatimu, tidak membuat hatimu menjadi takut dari pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. A'dhamu minadz dzamb, a'dhamu minadz dzamb. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini digambarkan begini, Pak. Bunyi pintu yang ditiup angin, dia takut. Tetapi dengan pandangan bunyi pintu yang terbuka atau tirai yang terbuka, dia takut nanti mungkin karena dilihat oleh orang. Dia khawatir, dia takut nanti disebut orang apa gitu. Tetapi kata beliau, sedikit pun hatinya tak merasa takut dan tidak pernah merasa malu ketika Allah melihatnya saat dia berbuat dosa. Itu lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang seperti ini? Dia takut dari pandangan manusia, tapi dia tidak takut dari pandangan Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa saja bersembunyi dari pandangan manusia, tapi kalian tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini akan hal itu. Ketika dia bermaksiat, dia tahu persis bahwa Allah sedang memandangnya, Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, tapi dia tetap melakukan perbuatan dosa dengan tidak ada rasa risih sedikit pun. Tapi ketika daun pintunya terbuka sedikit, dia merasa takut. Subhanallah. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah, ini sungguh nasihat yang sangat indah, ya, sangat indah. Saya katakan nasihat ini harus kita fahami dengan baik, Bapak Ibu rahmati Allah, dan tidak ada salahnya diketik ulang ini, kemudian kita tempel di dinding kamar kita. Atau tidak ada salahnya, Bapak Ibu rahmati Allah, jadikan kalimat ini sebagai nasihat untuk istri dan anak kita, saudara kita, atau di-share ke saudara kita. Ini kalimat Bapak Ibu rahmati, kalau dipahami dengan benar, Masya Allah, sangat agung nasihat ini, yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Al-Qayyim mengatakan, waihak, celakalah engkau, hal tadri ma kana dhanbu Ayyuba fabtalahu Allah bil bala fi jasadihi wa dhahabi malih. Tahukah engkau dosa apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya, Allah mendatangkan bala kepadanya terhadap fisiknya dan terhadap harta bendanya. Istaghatha bihi miskinun 'ala zalimin yadra'uhu anhu. Ada orang miskin datang minta pertolongan kepadanya karena dia telah dizalimi oleh seorang yang zalim, tapi Nabi Ayub tidak memberikan pertolongan. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita tahu bahwa Nabi Ayub kan ditimpa penyakit, Pak. Penyakit, harta bendanya habis ludes, ya. Istri-istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Bapak Ibu rahmati Allah. Itu ternyata hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah. Akibat dari apa? Akibat dari dosa. Apa dosanya? Dia tidak menolong orang miskin, yang ketika orang miskin ini minta pertolongan dari kezaliman seseorang yang zalim. Falam yu'inhu, dia tidak memberikan pertolongan kepada orang yang miskin tersebut. Walam yahal zalima an zalimi, walam yanhal zalima an zulmih, dia tidak mencegah, tidak menghalangi kezaliman
orang yang berbuat zalim tersebut. Fabtalahu Allah, maka Allah memberikan bala kepada Nabi Ayub. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bala kepada Nabi Ayub. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, seimbang atau tidak, itu ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini, seimbang atau tidak, hanya karena tidak menolong orang miskin ketika dia minta tolong, dia terzalimi, ya sudah, kita apa namanya, kita acuh ya, kita biarkan saja. Kemudian setelah itu kita diberi penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun, kemudian harta benda kita ludes seluruhnya, istri dan anak kita pergi dari kita, maksud saya sebanding atau tidak itu Pak? Hanya karena tidak membantu orang miskin. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi. Kalau kita lihat kan kesalahannya mungkin kecil atau tidak Pak? Tidak menolong, mungkin yang lain bisa menolong kali gitu kan, yang mungkin Nabi Ayub bisa jadi beliau sedang lagi terburu-buru, dan beliau mungkin berpikir di belakang beliau masih banyak orang lain pada saat itu, makanya beliau tidak langsung memberikan pertolongan pada saat itu. Kemudian ternyata itu menjadi satu kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai alasan untuk menghukum beliau alaihi salatu wassalam. Itu tak seimbang Pak. Kalau kita lihat itu kesalahan dengan hukuman yang diberikan oleh Allah tak seimbang. Ini yang disebutkan oleh ya sahibaz zaman la ta'man su'a aqibati, jangan kau merasa aman dengan hukuman yang diberikan oleh Allah dari dosa yang kau lakukan itu. Memang ini terlihat kecil Pak, tapi di sisi Allah itu besar. Apa sebab? Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Imam Al-Walid. Beliau mengatakan, aku mendengar Imam Al-Auza'i radhiyallahu rahimahullahu ta'ala berkata, sami'tu Bilal bin Sa'ad, beliau berkata, wala tanzur ila sigharil ma'asiyah, jangan engkau melihat kepada kecilnya maksiat, jangan engkau lihat kecilnya maksiat yang engkau lakukan. Walakin inzur, akan tetapi lihatlah man asaita, siapa yang engkau maksiati. Saya ulangi Pak kalimat. Ini kalimat dari Imam Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, jangan engkau melihat kecilnya perbuatan maksiat yang engkau lakukan, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati, siapa yang engkau durhakai. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu perintah yang ma'ruf dari agama ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah ini tidak kita laksanakan, berarti kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin menganggap bahwa perintah ini kan masih ada orang lain yang akan mengerjakan. Oh, ini masih bisa ditunda. Oh, ini masih bisa diwakilkan oleh orang. Itu kata kita. Bisa jadi dalam pandangan Allah ini sebagai bentuk menganggap remeh perbuatan dosa itu sebenarnya, sehingga kita ya sudah berlalu begitu saja, padahal ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang kita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala menganggap remeh satu dosa. Tak jarang dari kita ini menganggap kecil dosa. Oh, ini kan cuma dosa kecil. Oh, ini kan dosa kecil. Habis ini beristighfar juga selesai. Setelah ini nanti bersedekah juga selesai. Ya, setelah berbuat dosa ini nanti saya wudhu, salat 2 rakaat juga selesai. Setelah ini saya baca Quran juga selesai. Subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Inilah yang diingatkan oleh Imam Al-Qayyim di awal-awal. Masih ingat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, biqadri ma yasghuru dhanb 'indak ya'dhumu 'inda Allah, wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasuru 'inda Allah. Besar atau kecilnya dosa di sisi Allah itu sangat bergantung cara pandangmu terhadap dosa itu, kata beliau. Kalau engkau melihat dosa ini, kalau engkau menganggap remeh dan
melihat dosa ini dosa kecil, ini remeh itu. Kita menganggap kecil, ini kan dosa kecil. Kita anggap remeh gitu Pak. Maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sangat takut dan khawatir melakukan satu perbuatan dosa, walaupun itu dosa kecil, walaupun itu dosanya dosa besar, ya. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah, bisa jadi di sisi Allah dosa itu menjadi kecil. Jadi artinya sangat bergantung kepada bagaimana kita memandang dosa, bagaimana perlakuan kita terhadap dosa. Jadi kalau kita menganggap bahwa wah ini kan dosa, ya biasalah, kita menganggap biasa, maka dosa itu menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita memandang dosa itu adalah sesuatu yang besar, maka dia menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kaidah-kaidah seperti ini supaya kita tidak jadi berbuat dosa, supaya hati kita dirundung ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berbuat dosa. Dan benar, jangan engkau lihat kepada kecilnya maksiat dan dosa yang engkau lakukan, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dosa yang terus-menerus dilakukan dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis Abu Salih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang mukmin apabila melakukan satu perbuatan dosa, maka dicap hatinya dengan cap hitam. Maka dicap hatinya dengan noda hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertobat, berusaha untuk membersihkan hatinya dan beristighfar, maka hatinya akan bersih kembali, hatinya akan bening kembali. Wa in zada zadat, tapi kalau dia ulangi, dia tambah berbuat dosa itu, maka dosa itu akan bertambah. Hatta ta'alwa qalbah, sampai hatinya itu dipenuhi oleh noda hitam, dipenuhi oleh noda hitam. Fadzalika ar-ran, itulah yang disebut dengan ar-ran, tutupan. Alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya, ran, tertutup, ala qulubihim, ada tutupan di atas hati mereka, tertutup hati mereka, ma kanu yaksibun, akibat dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, di sini tidak disebutkan, tapi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan kalla bal rana ala qulubihim? Kata beliau, ini dzambun ala dzamb, dosa di atas dosa. Jadi sudah berlipat-lipat gitu, dosanya itu bertumpuk-tumpuk. Jadi hati ini bukan, kalau ini hati kita gambarkan, afan sebelum azan, hati kemudian hitam satu, kemudian ada hitam satu lagi sebelah sini Pak. Nah ini kan baru satu lapis, berarti kan satu lapis hitamnya. Nanti buat dosa lagi di sebelah sini lagi, berarti kan itu baru satu lapis, seluruh permukaannya hitam. Nanti setelah itu, jadi ran itu maksudnya itu dosa itu numpuk maksudnya. Jadi setelah satu dosa ada dosa di atasnya, ada lagi dosa di atasnya, sehingga tebal dosa itu Pak, menyelimuti hatinya. Dan hati ini yang disebut dengan ran, dan dia sulit sekali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit kembali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai hati kita ditutupi oleh Allah dengan dosa itu. Dan dosa itu berlipat-lipat, maksudnya berlapis-lapis dosa menutupi hati. Na'udzubillah. Nah, kalau hati seseorang sudah seperti ini, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sangat sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit.
untuk kembali kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Ini pelajaran kita, insyaallah ba'da isya kita sambung ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari masih tema madarat yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat oleh seorang hamba. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du ya ma'syar Quraisy. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan orang-orang Quraisy. Amma ba'd ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fa innakum ahlu hadzal amr, sungguhnya kalian adalah pemegang dari urusan ini, kalianlah ahlinya, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Nabi pastikan kalianlah orang yang paling hebat, paling berhak, paling ahli ya, dalam urusan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ta'asawullah, selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu rahmat. Jadi sebenarnya kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tertuju kepada sahabat dari bangsa Quraisy, tidak hanya tertuju kepada para sahabat dari bangsa Quraisy, jadi sahabat Muhajirin, tapi juga kepada seluruh umat beliau. Selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah, fa idza asaitumu, tetapi apabila kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'atha ilaikum man yalhakum kama yulha hadzal qidib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengutus kepada kalian orang yang akan mengupas kalian. Jadi di bahasa Nabi ibarat buah ini dikupas dengan pisau gitu. Allah akan mengutus kepada kalian orang yang mengupas kalian dengan pisau atau dengan pedang. Maka Nabi mengeluarkan sebilah pedang pada saat itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya thumma laha qadibahu fa idza huwa abyadu yaslit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebilah pedang pada saat itu, seakan menggambarkan Allah akan mengutus musuh-musuhmu, akan menguliti kalian, akan mengupas diri kalian, akan membasmi kalian, akan menghancurkan kalian kalau kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini real ya, benar-benar bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksiat tidak hanya menimbulkan dosa bagi pelaku maksiat, dan tidak hanya menimbulkan madarat terhadap pelaku maksiat, tapi juga akan membawa dampak kepada apa yang ada di sekelilingnya. Bayangkan kalau yang bermaksiat hanya satu, Bapak Ibu rahmati Allah, itu akan berdampak kepada yang lain. Bagaimana kalau setiap orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu ini akan melemahkan. Maksiat dan dosa itu melemahkan kita baik itu secara lahir maupun batin, utama sekali batin kita. Lemah jiwa kita, lemah fikiran kita, lemah akal kita, lemah fisik kita. Dan itu salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bermaksiat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad juga dari Imam Wahab, inna Rabb azza wa jal qala fi ba'di ma yaqul li bani Israel.
Imam Ahmad meriwayatkan Allahu Rabbul Alamin, Rabb Azza wa Jal berkata di dalam sebahagian apa yang pernah difirmankan kepada Bani Israel, inni idza uti'tu raditu, sesungguhnya apabila kalian mematuhiku maka aku akan ridha kepada kalian. Wa idza raditu baraktu, kalau aku telah ridha kepada kalian maka aku akan memberkahi kalian. Wa laisa li barakati nihayatan, dan keberkahanku tidak ada ujungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza usitu ghadabtu, sebaliknya kalau kalian bermaksiat kepadaku maka aku akan murka kepada kalian. Wa idza ghadabtu la'antu, kalau aku telah murka, kata Allah, maka aku akan memberikan kutukan dan laknatku kepada kalian. Wa la'nati tablughu as-sabi'a minal walad, dan kutukanku, kata Allah, itu sampai kepada 7 keturunan. Nah, jadi istilah 7 keturunan ini, Pak, itu sudah dikemukakan oleh ribuan tahun yang lampau oleh para ulama. Jadi istilah 7 keturunan itu, Pak, itu bukan istilah kita sebenarnya. Itu sejak dari dulu. 7 turunan itu maksudnya. Wah, ini harta kayaknya nggak habis, ini 7 turunan. Ini dosa 7 turunan, ya? Dan lain sebagainya. Ada kata-kata 7 turunan itu, Pak. Itu sudah disebutkan oleh para ulama ribuan tahun yang lalu. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad 1200 tahun sebelum kita, lebih kurang. Imam Hambali 1200 tahun sebelum kita. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bacakan seluruhnya, hanya beberapa saja. Di antaranya apa yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim dari Salim. Ini insyaallah riwayat ini sahih, Bapak Ibu rahmati Allah, yang saya sampaikan ini dari Salim bin Abi Ja'ad dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala liyahdhari mru'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, hendaklah engkau berhati-hati terhadap satu perkara yang mendatangkan laknat di dalam hati orang-orang beriman, di mana engkau tidak mengetahui akan laknat tersebut. Bapak perhatikan, ini luar biasa ini, Pak. Dan siapapun yang bermaksiat, kalau hatinya memang betul-betul masih ada kepada Allah Subhanahu, dia akan merasakan ini, Pak. Betul, Pak, akan merasakan ini. Saya ulangi, Pak, hati-hatilah engkau terhadap satu perkara yang mendatangkan laknat dan mendatangkan kutukan dari hati orang beriman, di mana dia tidak menyadari akan kutukan tersebut. Thumma qala, kemudian bertanya Salim bin Abi Ja'ad kepada Abu Darda, tadri mimma hadha, tahukah engkau dari mana datangnya kutukan tersebut? Dari mana orang-orang beriman, orang-orang yang mukmin itu mengutuk, gitu. Mengutuk. Bagaimana itu bisa terjadi itu maksudnya? Qultu la, Abu Darda radhiyallahu bertanya kepada Salim, tahukah engkau bagaimana kutukan itu bisa terjadi? Maka jawab Salim, la, aku tidak tahu bagaimana caranya. Qal, maka Abu Darda mengatakan, innal abda yakhlu bi ma'asillahi. Ini terjadi, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah saat dia sedang sendirian, seorang hamba yang sedang sendirian atau dia tidak dilihat oleh orang banyak, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin, maka Allah akan lemparkan kemurkaannya, Allah akan lemparkan kutukannya di dalam hati orang-orang mukmin min haitsu la yash'ur, di mana orang yang bermaksiat ini tidak mengetahui akan hal itu. Artinya begini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, disadari atau tidak, kita yang bermaksiat ini, Pak, tidak diketahui oleh orang. Mungkin kita bermaksiat dalam bilik kita, mungkin di malam hari, di rumah kita atau di mana kita bermaksiat.
Apakah maksiat itu zalim kepada diri kita sendiri atau zalim kepada orang lain? Pokoknya maksiat. Zalim kepada diri kita sendiri atau zalim kepada orang lain, mungkin zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu akan maksiat yang dilakukan itu. Kemudian kita merasa aman. Itu seperti yang katakannya, la ta'man, jangan engkau merasa aman dari buruknya akibat dari perbuatan dosa yang engkau lakukan itu. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, setelah itu ada semacam kemurkaan, ada semacam kebencian di dalam hati orang-orang mukmin terhadap kita. Ini maksudnya orang-orang yang beriman, Pak. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya benar-benar tulus beriman kepada Allah. Itu Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman itu untuk membenci kita. Tapi kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Tapi bisa saja nanti Allah akan berikan sinyal sebenarnya. Ini orang, ya, entah kenapa kalau dilihat dalam sehari-hari dia seperti orang baik sebenarnya, tapi orang banyak yang tidak suka dengan dia. Nah, itu salah satu di antara indikasi bahwa ada kebencian di dalam hati orang banyak, atau orang-orang yang beriman terhadapnya gitu. Padahal dalam pandangan orang, misalnya dia bisa jadi orang baik sebenarnya, tapi orang tidak tahu ternyata di belakang dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kebencian dalam hati orang-orang beriman, dan itu bentuk kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dalam hati orang beriman, dan orang beriman ini benci kepadanya gitu. Padahal orang beriman itu juga tidak, tapi entah kenapa hatinya itu tidak suka dengan orang ini gitu. Itu Allah yang menggerakkan. Bapak Ibn Rahman, pernahkah, ya, wal'iyadzubillah, kita berlindung, pernahkah mungkin Bapak Ibu, mungkin saya, kita bermaksiat saat kita sedang sendirian, tidak dilihat oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lancang bermaksiat, Allah melihat kita pada saat itu. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Allah akan masukkan ke dalam hati orang-orang mukmin kebencian terhadap diri kita. Dan itu benar terjadi, Bapak Ibu rahmatullah. Ini bisa dirasakan. Ya Allah, disadari atau tidak nih, tapi hati-hati, maksudnya hati-hati orang mukmin yang masih ada sedikit keimanan yang benar di dalamnya, masih cenderung kepada kebaikan, masih ada rasa takut kepada Allah, dia akan merasakan itu, Pak. Betul-betul itu. Jadi saat dia bermaksiat itu tidak ada yang melihat. Mungkin dia merasa aman ya dengan itu, merasa aman pada saat bermaksiat, karena tidak ada yang tahu kan. Tidak ada yang tahu pada saat dia bermaksiat, tidak ada yang tahu. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Allah telah menanamkan di dalam hati orang-orang mukmin kebencian terhadap dirinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya demi Allah saya katakan, saya kadang-kadang saya merasakan ini. Ya, kalau mungkin ada satu maksiat yang kita lakukan gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini real ya. Masya Allah. Makanya Abu Darda termasuk salah satu sahabat yang memiliki kata-kata yang penuh dengan hikmah. Abu Darda, Pak, sebagaimana kita ketahui, salah satu sahabat Nabi yang paling keras ibadahnya kepada Allah, Abu Darda. Abu Darda. Ada beberapa sahabat itu, nanti ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kemudian nanti ada Abdullah ibnu Maz'un radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Abu Darda, ada Abu Zar Al-Ghifari. Bapak perhatikan nanti itu disoroti di dalam hadis itu, Pak. Mereka-mereka ini sangat keras ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul hikmah lahir dari hati mereka, dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka itu seluruhnya adalah kandungan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat-kalimat beliau ini banyak dikutip oleh para ulama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu saja lagi saya sampaikan dari anak Imam Ahmad, yakni Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, fi kitab Az-Zuhd, di dalam kitab ayahnya, yakni kitab Az-Zuhud. Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, annahu lamma raqibahu ad-dainu igtamma lidhalik.
Imam Ibn Sirin ketika beliau dihimpit utang. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau nanti Bapak membaca sejarah-sejarah para ulama itu, sebagian dari mereka itu disebutkan berhutang. Itu bukan karena mereka ingin bersenang-senang dengan hutang itu, ingin berfoya-foya, beli itu beli ini, beli pakaian bagus, beli kendaraan ini, beli rumah, tidak Bapak. Semata-mata betul-betul karena untuk makan. Karena sebahagian besar para ulama itu fuqara. Mereka itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Seluruh ulama, kebanyakan ulama itu fakir. Mereka orang miskin. Akhirnya mereka, sebagian sahabat itu kan ketika meninggal banyak meninggalkan hutang. Maka dia berpesan kepada, wahai anakku, utang ayah di sini, utang ayah di sini, utang ayah di sini. Itu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya ketika dia hidup. Sama dengan para ulama. Nah, termasuk di antaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tabi'in. Ketika beliau dihimpit utang, irtamma lidzalik. Ini membuat beliau menjadi sangat gelisah gitu. Menjadi sangat gelisah. Faqal, kemudian dia berkata, inni la a'rifu hadzal gham bi dhanbin asabtu minhu 40 sanah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh beliau? Sesungguhnya aku mengetahui kegelisahan yang terjadi pada diriku ini adalah akibat dosa yang pernah aku lakukan sejak 40 tahun yang lampau. Nah, Bapak Ibu, coba ingat-ingat. Ya, kalau Bapak belum 40 umur, ya belum inilah. Yang umur dah 50, yang umur dah 60 misalnya. Aku mengetahui kegelisahan dalam hatiku ini itu bukan dikarenakan hutang itu sebenarnya. Beliau mengatakan bukan karena hutang itu. Karena nggak mungkin seorang manusia di antara manusia terbaik pilihan Allah seperti ini tidak akan melunasi hutang. Pasti dia akan membayar hutangnya. Tapi setelah diingat kenapa kegelisahan hatinya begitu menderat, membuat dia menjadi menderita, maka kata beliau, ini adalah dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lampau. Ya Allah, Bapak Ibu rahmat. Maka disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, inilah yang kadang-kadang Bapak Ibu rahmatullah tidak kita sadari. Saat kita berbuat dosa, hal itu berjalan sebagaimana adanya. Bahkan nggak ngefek gitu Pak, nggak ada efeknya, tidak ada, nggak ngaruh gitu. Pada saat kita bermaksiat itu nggak ada ngaruhnya, tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi setelah sekian puluh tahun berikutnya, baru kita akan merasakan akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Apakah dosa itu akan menimpa diri kita, atau mungkin nanti akan menimpa orang-orang terdekat kita? Dia akan diwujudkan oleh Allah bentuk-bentuk hukuman Allah itu terhadap diri kita, mungkin terhadap istri kita, mungkin terhadap anak-anak kita, mungkin terhadap harta benda kita. Ingat-ingat, setelah 10 tahun yang lampau, setelah 20 tahun yang lampau, setelah 30 tahun yang, setelah 40 tahun yang lampau, kita melakukan dosa. Dan memang pada saat itu kita tidak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena kita mengira bahwa tidak ada hukuman yang Allah berikan. Kita mengira bahwa ini sudah dimaafkan, padahal tidak, ternyata Allah tidak maafkan itu. Dan setelah 40 tahun Allah berikan hukuman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Nah, kita berlindung kepada Allah. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih bersih dari Bapak Ibu rahmati Allah, dan bahkan saya meyakini mungkin saya lebih banyak dosa daripada Bapak Ibu rahmati Allah. Saya menyampaikan ini dalam rangka saling menasihati satu dengan yang lainnya. Saya berusaha untuk memperbaiki diri dan menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini yang yang harus Bapak Ibu lakukan juga. Bapak Ibu harus berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, dan mohon kepada Allah agar kita dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena sekali lagi, dosa maksiat hanya akan mendatangkan malapetaka, penderitaan, kebinasaan dan kehancuran buat diri kita di dunia dan maupun di akhirat. Allahu a'lam bissawab. Anda persilahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait materi ini. Silakan Pak. Nah, jika kita sudah menyadari kesulitan hidup kita
misal kesulitan dalam mendapatkan rezeki, bagian dari hukuman, ya, bagian dari hukuman dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Kemudian kita sudah berusaha untuk bertaubat dan melakukan kebaikan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah tanda bahwa dosa kita di masa lalu sudah diampuni? Apakah tanda bahwa dosa kita di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tanda, insyaallah mudah-mudahan ini benar, salah satu di antara tanda itu Allah akan berikan ketentraman di dalam hati. Allah akan tenangkan hati kita. Allah akan buat hati kita ini menjadi bahagia, nikmat, terutama sekali saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin yang insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kenapa? Karena salah satu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu bentuk hukuman Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada diri seseorang. Bentuknya apa? Bentuknya kegalauan, kegelisahan, kehampaan, ketidakmenentuan, ketidakjelasan hati. Jadi hati itu enggak jelas gitu maksudnya. Tidak ada kepastian, tidak tentu arah. Ini salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah merasakan kenikmatan. Ketika dia ingin mendekat dengan Allah, maka tidak ada kenikmatan kedekatan itu. Semakin dia ingin mendekat, semakin terasa jauh. Semakin dia ingin bermesraan dengan Allah, semakin terasa hampa. Semakin dia ingin mengakrabkan hubungan dengan Allah, semakin tidak mungkin itu dilakukan. Nah, ini salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan merasakan kenikmatan pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini satu tanda dari Allah bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, kita ambil satu contoh real di dalam Al-Qur'an. Salah seorang sahabat yang mulia tidak ikut dalam peperangan. Dalam peperangan apa, Pak? Ka'ab bin Malik, Anda lupa perang apa? Dalam surah At-Taubah ada 3 sahabat, itu salah satu yang terkena adalah Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam peperangan. Aduh, lupa. Ada ingat, Pak? Ya? Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, ya. Tidak ikut dalam peperangan Tabuk, ya. Masya Allah, ya. Subhanallah. Tidak ikut dalam peperangan Tabuk, Pak. Apa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan 2 sahabat lagi. Tapi yang menceritakan ini kan Ka'ab bin Malik. Apa yang dia rasakan? Bumi ini terasa sempit, padahal bumi ini sangat luas. Bumi ini terasa sangat sempit. Kenapa? Karena dia telah berbuat dosa. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berapa lamanya itu? Hati beliau dirundung kegelisahan. Setiap hari semakin sempit, semakin gelisah, semakin tidak menentu, semakin stres ya. Kalau dia bukan seorang sahabat, kalau dia bukan orang yang beriman, maka ujung-ujungnya Ka'ab bin Malik itu bisa bunuh diri. Bapak Ibu rahmatullah, kalau Bapak baca kembali ya, itu cerita dari Ka'ab bin Malik itu ujungnya dia bisa bunuh diri gitu. Saking stresnya menghadapi akibat dari dosa yang telah dia lakukan gitu. Bayangkan selama awalnya 40 hari dihajar ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak boleh ada satupun penduduk Madinah ini yang boleh mengucapkan salam, tegur sapa, berbicara, duduk dan lain sebagainya dengan Ka'ab bin Malik. Itu selama 40 hari. Tidak boleh ada yang berbicara. Kemudian setelah itu ditambah 10 hari lagi
Kata Rasulullah, sampaikan kepada Ka'ab bin Malik, kepada utusan beliau, bahwa Rasulullah perintahkan dia tidak boleh tinggal satu rumah dengan istrinya. Bapak Ibu rahmati Allah, silakan kita lihat kembali riwayat tentang hal itu. Yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an adalah sempitnya hati, kegelisahan jiwa, tidak menentu. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian setelah 50 hari turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penerimaan Allah atas taubatnya Ka'ab bin Malik dengan dua sahabat lainnya. Doa mereka, taubat mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an langsung tersungkur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sujud syukur. Ini salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang sujud syukur. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik? Apa kata Ka'ab bin Malik? Tidak pernah aku merasakan ya, sebaik ini di dalam hidupku ya. Kata Ka'ab bin Malik, tidak pernah aku merasakan sebaik ini di dalam hidupku. Tidak pernah aku merasakan sebahagia ini dalam hidupku. Tidak pernah aku merasakan setenang dan sebahagia ketentraman hati dibandingkan dengan hari ini, kata beliau. Artinya apa? Jadi tanda bahwa taubat diterima oleh Allah subhanahu, hati kita menjadi tenang. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, kita merasakan kenikmatan. Karena kalau taubat kita belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu rahmati Allah, itu bisa kita rasakan, hati ini gelisah terus. Walaupun kita beribadah kepada Allah, hati akan terus gelisah. Kita beribadah kepada Allah, tapi hati itu selalu gelisah. Padahal kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Bisa jadi taubat kita belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Itu tanda ya, salah satu di antara tanda. Bagaimana bisa istiqamah dan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kesulitan akibat hukuman dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang perlu kita yakini, bahwa kita tidak bisa mengatakan tanda diterimanya taubat itu rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Belum tentu. Saya ulangi, Bapak Ibu rahmati Allah, tanda diterimanya taubat kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, belum tentu. Saya ingin tegaskan, Bapak Ibu rahmati, jangan sampai nanti kita mengira seperti itu ya. Karena tak sedikit dari saudara kita yang tadinya mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Ketika dia bertobat, dia jatuh miskin. Itu sebagian besar yang saya saksikan seperti itu, Pak. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, tanda bahwa diterima taubat kita oleh Allah, bisa jadi Allah belum melapangkan rezeki kita, tapi melapangkan hati kita. Tanda bahwa Allah ridha kepada kita, belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan melampaukan rezeki kita. Itu belum tentu, Pak. Kenapa? Karena Allah masih menginginkan kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, supaya kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari apa yang kita inginkan. Itu ada maksud di balik itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi teruslah kita berikhtiar, berusaha gitu. Dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki, dan dia akan mencukupkan rezeki kita, insyaallah. Dan jangan terpengaruh lagi, maksudnya jangan terpengaruh lagi, jangan tergoda lagi dengan apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Walaupun kita sedang diuji oleh Allah, ini bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian Allah terhadap diri kita itu bukan berarti taubat kita belum diterima. Berapa banyaknya orang yang hidupnya sangat sederhana tapi hatinya bahagia. Sebaliknya, ada orang yang kehidupan secara materi begitu melimpah tapi jiwanya tersiksa. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan ini betul-betul kenyataan hidup. Ini bukan teori kosong, Pak. Itu benar-benar ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang diberikan kelebihan rezeki tapi hidupnya menderita, Pak. Menderita hidupnya, baik itu secara pribadi, keluarga, istri dan anaknya
Nggak ada yang tenang satu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yakinlah bahwa ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya hati kita ditenangkan, kemudian rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu misalnya, Bapak Ibu rahmati Allah. Artinya kan terlalu mudah perjalanan taubat kita gitu. Terlalu mudah perjalanan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Jadi pastilah Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita fikirkan. Dan tidak ada satupun yang terjadi pada diri melainkan itu mengandung hikmah yang Allah akan singkap tabirnya kalau kita sabar. Saya ulangi kalimatnya, Pak. Tidak ada yang terjadi pada diri kita melainkan pasti ada hikmah yang Allah akan buka tabir hikmah itu kalau kita sabar. Maka teruslah bersabar. Kadang-kadang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu baru kita temukan setelah sekian tahun, sekian puluh tahun bisa jadi. Maka kita dituntut untuk sabar. Saat kita diuji oleh Allah, maka tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali sabar. Maka kita mohon pada Allah agar diberikan kesabaran. Banyak di dunia ini yang bertanya-tanya, termasuk rakyat Palestina, kenapa kok nggak dimenang-menangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya apa? Bersabarlah. Allah pasti akan berikan kemenangan. Jadi itu pertanyaan di antara pertanyaan besar itu, Pak. Kenapa ya Allah seakan membiarkan Palestina? Padahal sudah sejak tahun berapa? 1948 ya, sejak Israel memproklamirkan negaranya, kemerdekaan. Itu udah berapa puluh tahun sampai sekarang. Dan hampir sama dengan lamanya kemerdekaan kita di Indonesia ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir selama itu saudara kita di Palestina itu menderita, dizalimi oleh orang-orang Zionis Israel, la'natullah alaihim ajma'in. Nah, salah satu di antara kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka selain bantuan moral dan material yang kita berikan kepada mereka, apa yang kita katakan sabar? Kita katakan kepada mereka, bersabarlah. Allah pasti akan berikan kemenangan. Nah, salah satu di antaranya yang real dari Al-Quran dan Sunnah, Allah sebenarnya ingin mengangkat derajat saudara kita yang ada di Palestina lebih tinggi lagi sebenarnya. Ini untuk menuju kepada derajat yang lebih tinggi itu memang ada ujian-ujian yang kadang-kadang ujian itu seringkali menguji kesabaran kita. Kadang-kadang kita nggak sabar, padahal tinggal sedikit lagi sebenarnya, tapi kita cenderung tidak sabar. Ya sudah, akhirnya balik lagi ke titik nadir. Padahal kalau sabar aja sedikit tuh, sudah dia melewati masa itu sebenarnya. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini semua tidak bisa dilepaskan dari rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib meyakini bahwa rencana Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Itu yang membuat hati kita ini harus selalu yakin bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Allahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu. Alhamdulillah ini pelajaran kita malam ini ya. Dan terakhir saya kembali mengingatkan Bapak Ibu rahmati Allah, jangan lupa mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Karena ingin saya sampaikan, penderitaan yang kita alami dari musibah-musibah yang menimpa, tsunami segala macam, itu belum seberapa dibandingkan dengan saudara kita yang ada di Palestina. Ini penderitaan karena peperangan itu, Pak. Itu penderitaan jauh lebih berat dibandingkan dengan karena tsunami, karena gempa bumi. Beda itu, Pak. Beda. Kalau yang kena musibah-musibah seperti ini, itu orang cepat pulihnya. Cepat pulihnya, Pak. Kenapa? Karena kita yakini ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau peperangan itu, Pak, itu untuk sampai pada titik satu keyakinan bahwa ini memang sudah takdir Allah. Itu lama, Pak. Itu butuh keyakinan yang besar dalam hati seseorang untuk bisa menerima itu. Dan apa yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina itu jauh lebih berat dibandingkan dengan semua musibah yang dialami oleh manusia di muka bumi ini.
Jadi peperangan itu adalah musibah yang lebih berat dibandingkan musibah lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, saya mengajak ya kepada seluruh kaum muslimin, jangan lupa berdoa, Pak. Jangan lupa. Jadi kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, istri dan anak kita, orang tua kita. Jangan lupa selipkan satu doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Jangan lupa, saya katakan lagi, jangan lupa doa, Pak. Berdoalah untuk mereka, agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka, yang pertama berupa kesabaran. Allah masukkan dalam hati mereka kesabaran, keridhaan. Kemudian selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang kalau sedang timpa musibah itu, Pak, itu kadang-kadang masuk bisikan syaitan. Nah, itu kadang-kadang kita bisa jadi su'udzan, ya, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan ya kepada mereka. Ya, kita tidak tahu caranya seperti apa, Pak. Tapi yang jelas saat ini negara-negara Islam ada sebagian yang sudah berusaha untuk membantu ya. Ini yang saya maksudkan, negara Islam ini yang tidak ada indikasi yang lain-lain, Pak ya. Yang lain, Bapak Ibu mungkin saya tidak perlu membicarakan ini. Gitu. Adapun yang terindikasi ini terindikasi itu kategorinya kalau kata kita bukan negara Islam. Ya. Ini yang masih Sunni maksudnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang sangat kerasnya atas kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini betul-betul tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan. Dan apa yang terjadi saat ini di Gaza, di Gaza itu khususnya listrik tidak ada. Bapak bayangkan itu. Kemudian air bersih tidak ada. Apalagi makanan minuman itu sulit masuknya di Gaza itu. Dan yang meninggal sampai hari ini, yang syahid, Allahu a'lam, kalau enggak salah sudah lebih dari 6.000. Sebagian dari mereka adalah anak-anak, kaum wanita, dan orang-orang tua. Jadi sulit hidup kita belum seberapa, masih sulit mereka. Berat rasa penderitaan yang kita alami masih belum seberapa dibandingkan dengan mereka. Bayangkan mereka sudah puluhan tahun, sudah dari tahun 84, 48 sampai sekarang itu berapa berarti, Pak? Sudah berapa? Iya, sudah 75 tahun. Ya Allah, penderitaan mereka. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi saudara kita, terutama sekali hati mereka, agar mereka tidak goyah ya, tidak putus asa, apalagi sampai mereka nyebrang keyakinan ya kepada keyakinan kufar karena tidak tahan dengan apa yang diderita oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kita selalu ada kalimat yang Allah Subhanahu wa taala selalu ucapkan kepada kita, dan itu selalu diucapkan oleh masyarakat masyarakat Palestina gitu. Ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalimat ini, Pak, ini juga diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Allah Ibrahim pada saat ditimpa musibah. Diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika terjadi peperangan yang sangat menakutkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena tidak ada yang mampu menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini, Bapak Ibu rahmati Allah, harusnya menjadi bagian dari zikir yang kita ucapkan ya, terutama sekali ketika dapat musibah, dan kita mohonkan kepada Allah untuk saudara kita yang ada di Palestina khususnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.